Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar pada bab 7, yaitu materi lingkaran. Pada bagian yang pertama kita akan mengenal unsur-unsur lingkaran. Nah, setelah menonton video ini kalian diharapkan bisa memahami konsep lingkaran, kemudian memahami unsur-unsur lingkaran dan menentukan unsur-unsur dari suatu lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu ini disebut pusat lingkaran. Kemudian titik-titik tersebut jika kita hubungkan maka akan membentuk suatu garis lengkung. Di sini terlihat bahwa kumpulan titik-titik tersebut memiliki jarak yang sama terhadap titik O. Ada garis A, garis B, dan garis C. Dan masih banyak lagi garis yang bisa dibentuk sebagai jarak antara kumpulan titik-titik di tepi lingkaran dengan titik O. Kemudian berikutnya adalah unsur-unsur lingkaran. Unsur yang pertama adalah titik pusat. Nah, di sini titik O dalam lingkaran tersebut disebut dengan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran ialah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, inilah yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Kemudian berikutnya adalah jari-jari. Nah, di sini ada garis OA, OB, OC, dan OD. Itu disebut dengan jari-jari lingkaran atau dapat kita simbolkan dengan menggunakan huruf R kecil. Nah, jari-jari lingkaran itu merupakan garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Oke, dapat dipahami kan? Dan selanjutnya adalah diameter atau dilambangkan dengan huruf D kecil. Garis AC disebut dengan diameter. Nah, bisa dilihat kan? Garis AC itu adalah diameternya. Diameter itu merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Nah, kalau ada garis lurus yang membelah dua lingkaran itu, maka itu adalah disebut dengan diameter. Kemudian selanjutnya adalah busur. Busur itu adalah merupakan garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Nah, yang namanya busur itu berarti garis lengkung. Dan pada gambar di samping bisa kalian perhatikan, di sini ada dua buah busur, yaitu busur AD itu adalah sebagai busur minor dan busur AB itu adalah busur mayor. Jika dikatakan busur mayor, maka jika panjangnya atau besarnya itu lebih dari setengah lingkaran, dan sedangkan busur minor yaitu busur yang kurang dari setengah lingkaran. Dan jika dalam soal tidak disampaikan mayor atau minor, maka artinya busur yang disebut itu adalah minor. Selanjutnya adalah tali busur. Tali busur merupakan garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Di sini kita misalkan ada titik A dan titik B. Kemudian garis yang berwarna hijau ini adalah disebut dengan busur. Garis yang menghubungkan kedua ujung pada titik A dan B itu disebut dengan tali busur yang berwarna biru. Kemudian ada dua titik lagi, yaitu C dan D. Ada busur yang berwarna biru, kemudian dari ujung busur tersebut ditarik sebuah garis yang berwarna merah. Nah, garis ini juga dinamakan dengan tali busur. Sekaligus tali busur ini dinamakan diameter
Jadi, diameter juga merupakan tali busur yang paling panjang dari sebuah lingkaran. Kemudian, unsur-unsur lingkaran berikutnya adalah apotema. Apotema itu adalah atau merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Nah, kita misalkan di sini ada titik A dan titik B dan sebuah tali busur dan dibuat sebuah apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Nah, garis merah inilah yang disebut dengan apotema, atau garisnya itu disebut dengan garis tegak lurus pada tali busur. Itulah yang disebut dengan apotema. Kemudian selanjutnya adalah juring. Juring merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Nah, di sini ada dua jari-jari yaitu OB dan OA. Nah, di antara jari-jari OA dan OB itu ada daerah yang berwarna biru. Nah, daerah itulah yang disebut dengan juring karena mereka dibatasi oleh dua jari-jari OA dan jari-jari OB. Kemudian selanjutnya adalah tembereng. Tembereng merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Nah, di sini kita misalkan ada titik A dan titik B. Kemudian kita buat sebuah busur AB, lalu dibuat lagi dengan tali busur AB. Nah, warna merah itulah yang disebut dengan tembereng, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Nah, itulah unsur-unsur yang terdapat di dalam lingkaran. Agar kita lebih paham, mari kita jawab latihan ini. Sekarang perhatikan pada lingkaran di samping. Kita jawab yang nomor 1. Garis AB disebut, kita lihat garis AB ini adalah merupakan garis tengah. Nah, ingat tadi garis tengah itu apa? Yaitu adalah diameter. Nah, yang kedua, daerah arsiran yang ditunjukkan huruf P disebut, nah, yang berwarna orange itu. Ingat tadi yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu buah busur, maka itu disebut dengan juring. Yang ketiga, garis OA, OC, dan OB itu disebut dengan, itu adalah jari-jari. Yang keempat, garis lengkung CB disebut, ingat garis lengkung itu adalah apa tadi? Itu adalah busur. Nah, busur lingkaran. Yang kelima, garis OD disebut, garis OD itu adalah garis yang terpendek atau garis yang tegak lurus. Ingat tadi apa? Garis OD itu adalah apotema. Yang keenam, daerah arsiran yang ditunjukkan huruf R dinamakan, nah, yang berwarna ungu, yang baru tadi kita pelajari itu, yang berwarna ungu itu adalah disebut dengan tembereng. Kemudian titik O disebut, titik O itu adalah titik tengah atau disebut dengan titik pusat. Yang kedelapan, garis AC disebut AC. Nah, garis AC, itu ada tali busur. Oke, untuk pembelajaran kita Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.